Sumpah ribut banget, ada pembangunan di samping hotel karantina aku dan kayaknya nggak selesai deh. Hai, aku Jessica. Buat kalian yang nonton video aku kemarin mungkin tahu kalau sekarang ini aku udah ada di Guangzhou. Buat yang belum nonton, jadi tanggal 7 September kemarin itu aku udah berangkat ke China dan sekarang aku lagi karantina selama 10 hari di Guangzhou. Di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian gimana sih prosedurnya dari sebelum berangkat sampai akhirnya masuk ke hotel karantina di China. Aku juga udah buat list tentang semua prosesnya dan semoga nggak ada yang ke-skip. Jadi yang pertama, sebelum kalian berangkat, sebelum kalian urus visa, kalian harus kontak dulu kampus kalian. Kalian harus tanya mereka udah bisa terima murid internasional buat balik atau belum. Dan kalau misalkan bisa, prosedurnya itu kayak gimana, nanti karantinanya gimana, mereka bisa bantu apa aja. Dan kalau misalkan mereka udah clear, mereka udah oke, biasanya nanti kalian bakal disuruh isi form sama mereka. Kalau misalkan kalian balik, kalian bakal tanggung semua biayanya itu sendiri. Nah, setelah itu, untuk visa, waktu aku apply kemarin tanggal 25 Agustus, itu semua mahasiswa udah bisa apply, jadi nggak perlu list-listan lagi. Asalkan dokumen yang kalian punya itu udah lengkap, visa kalian udah bisa diproses, dan 4 hari itu udah jadi. Setelah visa kalian keluar, itu ada masa berlakunya cuma 3 bulan. Jadi kan harus cari tiket langsung setelah visa kalian keluar. Untuk case aku sendiri, karena aku berangkat bareng charter flight yang diatur sama KBRI, jadi aku nggak cari tiket lagi, aku tinggal bayar ke travel yang ditunjuk sama KBRI. Tapi buat kalian yang mau berangkat mandiri, itu juga enak karena kalian bisa langsung ke kota tujuan kalian, jadi kalian bisa cut biaya transport untuk pindah-pindah kota. Sekarang juga udah mulai banyak flight-flight yang direct ke China, jadi nggak terlalu susah carinya kayak dulu. Dan harusnya sekarang juga harganya udah mulai turun. Let's say sekarang kalian udah punya visa dan juga tiket pesawat. Itu artinya kalian udah bisa berangkat kan. Nah, tapi karena aku kemarin itu ada peraturan harus karantina, jadi H-3 dari keberangkatan, itu aku karantina dulu di Jakarta sama teman-teman yang lain. Itu hotelnya juga udah ditunjuk langsung sama travelnya, mereka yang pilihin, jadi kita tinggal datang aja ke hotelnya. Tapi kayaknya aku lihat di update-update kemarin ada travel yang udah tawarin itu nggak perlu karantina, asalkan kalian PCR-nya dua-duanya negatif, itu langsung bisa berangkat. Jadi buat kalian yang mau berangkat ke China, kalian itu perlu 2 PCR. Yang pertama itu dilakuin 48 jam sebelum kalian berangkat, yang kedua itu 24 jam sebelum kalian berangkat. Nah, PCR yang ini, dua-duanya itu nggak boleh dilakuin di rumah sakit yang sama, dan juga nggak boleh dilakuin di sembarang rumah sakit. Jadi, Kedutaan Besar China di Jakarta itu udah ada keluarin list, kalian boleh PCR di rumah sakit yang mana aja, jadi itu kalian pilih dari list yang mereka kasih. Kalau kalian beli tiketnya biasanya di agen travel gitu, mereka udah ada kerjasama sama rumah sakit, jadi kalian tinggal ikutin aja arahan dari mereka. Kalau hasil PCR kalian dua-duanya udah keluar, next itu kalian harus apply health code. Nah, health code ini itu ada linknya, biasanya itu dikasih sama maskapai atau enggak travel agent kalian. Nah, untuk apply health code ini, kalian itu perlu yang pertama ada KTP, terus kalian juga diminta visa, sertifikat vaksin, terus hasil PCR test 2 kali negatif, terus juga perlu paspor. Nah, health code ini waktu kalian pertama apply warnanya bakal orange kalau nggak salah atau merah. Tapi kalian harus tunggu mungkin beberapa menit atau beberapa jam, nanti health code-nya bakal berubah jadi warna hijau. Jadi untuk kalian berangkat itu health code kalian harus yang berwarna hijau. Dan waktu aku check-in kemarin, itu health code-nya harus dibuka live langsung dari websitenya. Nggak boleh cuma screenshot aja, karena di atas QR code yang warna hijau itu, di atas itu ada countdown-nya, itu berlaku berapa jam. Kalau nggak salah itu berlaku sekitar 30 jam lebih. Selain health code, aku juga kemarin diminta untuk isi custom code. Custom code ini kalian isi setelah check-in di bandara. Jadi waktu tunggu boarding udah di gate itu aja diisinya, karena itu perlu tulis seating number kalian di pesawat. Nah, custom code ini itu bakal diperluin nanti waktu kalian landing di airportnya yang di China. Untuk proses di bandara Indonesia itu sama kayak penerbangan biasa, jadi kalian tinggal check-in, terus kalian ke imigrasi, terus tunggu boarding di gate. Kayak yang udah kalian tahu, kalau berangkat ke China itu ada aturannya kalian harus pakai APD. APD itu kalian baru pakai kalau misalkan udah mau boarding. Jadi kalian pakainya itu di gate kayak beberapa menit sebelum boarding aja, itu nggak masalah. Karena kalau dipakai dari check-in lumayan juga pengapnya. Dan APD itu kalian pakai terus selama penerbangan sampai akhirnya kalian landing di China. Terus nanti baru boleh dibuka itu setelah kalian check-in di hotelnya. Nah, sekarang part dimana kalian udah landing di China.
Jadi untuk proses airport di China itu sebenarnya nggak terlalu ribet, masih termasuk normal, cuma ada beberapa tambahan proses saja. Biasanya petugas di sana itu mereka selesaiin proses untuk penumpang satu pesawat dulu, baru mereka lanjut ke penumpang pesawat lainnya supaya nggak ada kontak. Kebetulan waktu kita kemarin yang orang Indonesia itu, kita barengan sama penumpang dari pesawat lain, cuman mereka duluan gitu kayaknya. Jadi kita harus tunggu mereka selesai dulu, setelah itu baru dilanjut ke prosesnya ke penumpang yang dari Indonesia. Jadi begitu landing, sambil nunggu penumpang pesawat lain itu, kalian bakal dikasih kartu imigrasi kayak gini. Itu tinggal diisi, terus nanti aku kemarin itu nunggu sekitar 30 menitan. Setelah 30 menitan itu yang penumpang pesawat lain itu udah selesai, jadi kita dipanggil, terus kita disuruh tunjukin custom code yang udah kita isi waktu kita masih di bandara di Indonesia. Nah, setelah itu kalian bakal diarahin untuk ke mesin ATM gitu. Nanti kalian tinggal scan pasport kalian, terus nanti dia mesinnya bakal gerak sendiri gitu, next, kayak ada ukur suhu atau apa. Terus nanti sampai selesai, akhirnya dari mesinnya itu bakal keluar stikernya itu stiker barcode kayak gini. Nanti kalian tempel langsung di belakang pasport kalian, karena ini bakal sering di scan selama di airport. And setelah semua penumpang di pesawat kalian nanti dapat stiker ini, prosesnya baru bakal dilanjut. Jadi kalau aku kemarin setelah semuanya dapat stiker ini, kita diarahin buat PCR. Nah, PCR-nya itu cepat, jadi kayak cuman diambil sampel di mulut aja, mereka nggak ambil sampel di hidung. Dan juga waktu ambil PCR, kita disuruh scan ini, jadi nanti data kalian langsung keluar, baru mereka ambil sampelnya. Setelah kalian selesai PCR, itu udah nggak ada petugas yang jaga atau ngarahin lagi, jadi kan tinggal ikutin aja jalannya, itu nanti tembusnya ke imigrasi. Di imigrasi ini termasuk cepat, karena petugasnya ada banyak kan, terus yang penumpangnya cuma penumpang di satu pesawat, kita-kita aja. Mulai dari imigrasi ini prosesnya udah normal kayak penerbangan biasa. Jadi setelah imigrasi kalian ambil bagasi, terus misalkan bagasi kalian udah oke, tinggal ikutin jalannya lagi untuk keluar dari airport. Itu nanti kalian bakal ditungguin sama bus di depan. Nah, bus-bus itu adalah bus yang bakal bawa kalian ke hotel karantina. Jadi kalian nggak bisa pilih hotelnya yang mana, kalian tinggal ikutin aja arahan petugas, mereka suruh kalian naik ke bus yang mana, nanti supir busnya bakal langsung antar ke hotel karantina kalian. Aku personally kemarin untuk tunggu bus itu lumayan lama, karena katanya Guangzhou hari itu lagi overload, flightnya lagi banyak banget yang ke Guangzhou. Dan juga sebelum kita keluar dari airport naik ke bus itu, mereka bakal scan lagi barcode ini 2 kali baru kalian boleh keluar. Jadi untuk prosesnya, semua proses selama aku di airport di Guangzhou itu sekitar 4-5 jam, karena aku landing sekitar jam 10 malam dan aku baru keluar airport itu sekitar jam 3 atau setengah 3 subuh. Sampainya di hotel yang udah diatur sama mereka, itu kalian nggak bisa langsung turun, kalian harus tunggu lagi di parkiran. Kenapa? Karena waktu aku kemarin, itu yang check-in disuruh turunnya 4 orang, jadi 4 orang selesai, 4 orang masuk, 4 orang selesai, 4 orang masuk. Dan buat yang pertama kali berangkat, kalian bisa bayar biaya karantina itu pakai cash. Nah, untuk pengalaman aku kemarin, aku tunggu sekitar 2 jam kayaknya di parkiran hotel. Jadi aku nyampe ke sini sekitar jam 3 lebih. Dan akhirnya aku masuk ke kamar itu sekitar jam 5 pagi. Waktu check-in nanti, kalian bakal diminta isi beberapa form, dan kalian bakal di-guide sama petugas hotelnya itu by chat aja. Nanti kalian bakal dibuatin satu grup WeChat gitu, nanti buat koordinasi sama petugas hotelnya. Kalau ada masalah atau mereka mau suruh kalian ngapain, itu langsung chat di grup aja. Aku karantina di Guangzhou ini 10 hari, tapi ada teman-teman lain juga yang karantina di sini 7 hari. Jadi itu tergantung permintaan kampus. Kalau kampus minta kalian 10, kalian tinggal bilang aja sama hotelnya kalian perlu karantina di sini 10 hari. Tapi kalau misalkan kampus cuma suruh 7 hari aja, kalian juga bisa bilang ke mereka, aku 7 hari check out. Setelah kalian masuk kamar kalian bakal stay di sini, nggak keluar-keluar sama berhari-hari. Jadi nikmatin aja karantina kalian. Perjalanannya masih panjang dan banyak drama pastinya. As you guys can see, aku masih di kamar karantina aku. Ini aku masih di Guangzhou. Karantina aku sisa 3 atau 4 hari lagi. Next video aku bakal update kalian keseharian aku karantina di Guangzhou kayak gimana. Jadi thank you guys for watching. Bye!